Hai semuanya, halo. Jumpa lagi di Wani Anges, konten horor dari channel tentunya Arsya dan Fuad. Oke, kesempatan kali ini Wani Anges akan membawakan cerita yang bersumber dari mojok.co. Mojok.co, kalian yang belum tahu, mojok.co adalah salah satu web yang terkenal lucu dan mereka punya rubrik horor juga di menu malam Jumatnya. Hampir sama dengan Wani Angas yang tayang setiap malam Jumat, jadi kita ambil aja salah satu ceritanya, yaitu cerita tentang lagi enak-enak nonton bokep diganggu falak. Jadi cerita ini diceritakan oleh salah satu kontributor di Mojok ya, yang dia mengaku namanya Odi. Dia menceritakan tentang pengalamannya saat masih sekolah. Jadi ceritanya seperti ini. Saya di sini Odi ya. Sekolah saya terletak di tengah kota Yogyakarta. Meski dari luar tampak gagah dan menarik, siapa sangka cerita horor justru berlahiran di sini. Apalagi kabarnya, sekolah ini baru resmi menjadi sekolah di tahun 60-an atau 70-an dan merupakan bekas rumah sakit zaman perang kemerdekaan. Nama sekolahnya rahasia dong. Nanti dituduh mematikan jumlah calon siswa baru di sana. Hari ini saya berkisah pengalaman saya sendiri semasa menjadi murid kelas 11 di SMA tersebut. Di masa itu saya merupakan murid laki-laki yang ya sama seperti kebanyakan orang, muda dan berbahaya, kayak lagunya SID, Save the Ring bro. Terutama kalau pacar saya ditikung sama anak kelas sebelah, saya jadi lebih berbahaya. Kebiasaan jelek saya yang tidak patut ditiru oleh kalian masih gemar saya lakukan waktu itu, yaitu nonton film dewasa atau bokep. Dengan bantuan akses internet, kegemaran saya ini pun tersalurkan. Tapi karena dulu pulsa internet belum semudah sekarang didapatkan, dan biaya warnet per jamnya juga terbilang sangat mahal bagi uang jajan saya pun memanfaatkan koneksi wifi yang ada di sekolah. Sungguh tidak terpuji kan, pakai wifi buat bokep di sekolah. Ya, ceritanya sore itu saya bertahan di gedung sekolah bersama dua sahabat saya, sebut saja Surip dan Santo. Dan saya kenalkan lagi, nama saya Odi. Bertiga kami adalah sebuah geng yang bisa dibilang SOS lah. Santo, Odi, Surip, semacam FC-nya di Meteor Garden. Selain bahu-membahu mengerjakan PR setiap Kamis, kebiasaan kami yang lain adalah ya menyalakan wifi dan nonton film dewasa berjamaah. Sekolah sepi saat itu. Langit sore saat itu tidak mendung, tapi suasana syahdu seperti senja yang dimaikan anak-anak indie. Sejauh mata memandang, saya rasa hanya tinggal kami bertiga yang ada di sekolah. Pak Pengki, penjaga sekolah kami, sedang pergi bersama bininya. Laptop mirip Surip kami buka di depan kelas. Setelah disambungkan ke wifi, kami memosisikan diri dengan santai di kursi terdekat, membiarkan mata menikmati video yang diputar sambil tertawa-tawa. Selang beberapa menit, saya merasa bosan. Melihat pintu keluar terbuka, pintu kelasnya terbuka, saya memutuskan untuk keluar. Dari depan pintu, pandangan saya pun mengarah ke lorong di seberang. Lorong kelas-kelas khusus untuk pelajaran agama di sekolah. Saya melihat ada bayangan besar berwarna putih. Mulanya saya kira itu istri Pak Pengki, tapi saya pun ingat bahwa beliau kan sedang pergi.
Jangan-jangan itu murid perempuan yang pakai mukena, batin saya. Sebelum sempat terjawab, tiba-tiba bayangan putih itu hilang. Lalu muncul mendadak di sisi lain ruang kelas agama. "Kamu lihat itu?" tanya Santo. Yang tahu-tahu ada di belakang saya. Kami berdua sama-sama melihat bayangan putih tadi menghilang dan muncul lagi. Sejujurnya, jujur saja, saat itu saya takut setengah mati. Tapi saya gengsi dong mau ngakuin. Lagi pula Santo terlihat santai. Surip pun bergabung kemudian bertanya-tanya ada apa yang terjadi. "Halah, ajakin aja," celutuk Surip sambil terkekeh-kekeh. Saya tidak tahu dia benar-benar serius atau hanya bercanda. Santo malah menjawab, bener, ajak aja." 3 detik kemudian, kami sudah sibuk meneriaki si bayangan putih tadi bersama-sama. "Mbak, sini. Mbak, ngapain di situ? Mbak, kok diem aja? Nggak mau gabung sama kita?" Sampai yang paling ekstrim, "Mbak, mau ikut nggak? Nonton nih, siapa tahu pengen." Hahaha. Wah, saya takut sekali. Harus saya tekankan lagi, saya takut sekali. Tapi melihat Surip dan Santo malah terkekeh-kekeh, apalagi dengan layar laptop yang masih terbuka di dalam kelas. Rasanya saya harus ikut bersikap biasa aja. Saya pun ikut menggoda-goda si bayangan putih misterius tadi. Hampir semenit kami tertawa-tawa dan bersiul. Bayangan putih tadi hilang. Sejenak kami semua diam, suasana berubah jadi mencekam. Senja yang romantis langsung berubah seperti senja yang awannya hitam dan diiringi lagu-lagu misterius. Tiba-tiba, tepat dari lorong di seberang kelas kami, bayangan besar putih itu pun muncul lagi dan bergerak maju tepat ke arah kami. Saya ulang lagi, tepat ke arah kami. Saya masih ingat betul bentuknya. Warna putihnya nggak kinclong, tapi justru itu yang membuatnya begitu mengerikan. Seluruh tubuhnya ditutupi kain, mirip dengan Falak, hantu yang ada di film The Nun. Mata merahnya tegas menatap kami dengan kerutan pipi yang mengerikan. Di kepala saya pikir inilah akhir dari hidup kami. Aduh, kena tebas satu Falak secara mendadak. "Odi, lari!" Santo menarik lengan saya. Kami bertiga lari tunggang-langgang dari depan kelas menuju ke parkiran. Laptop Surip dibiarkan begitu saja. Begitu pula dengan tas yang berisi buku pelajaran. Sungguh, hanya kunci motor dan dompet kami di saku celana yang tetap menyelamatkan hidup kami. Kami pun bisa kabur tanpa babi bu. Cukup itu cerita yang Wanyanges ambil dari mojok.co. Cerita tentang pengalaman Odi, Santo, dan Surip yang nonton film dewasa tapi malah dihantui Falak. Pelajaran yang bisa kita ambil, yang jelas kalau di sekolah ya jangan main yang tidak-tidak. Waktunya pulang ya pulang aja kalau tidak ada jam tambahan ekstra. Dan tetap waspada dan terus support Wanyanges. Like, comment, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.